Selamat datang di channel Trading for Better Life. ISG hari ini ditutup naik 0,15% ke angka 6.272. Saham TINS yang dianalisa pada video kemarin berhasil naik lumayan tinggi. Dan untuk teman-teman yang sudah membeli saham ini masih boleh hold karena hari ini masih terlihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Tetapi teman-teman mesti waspada adanya profit taking pada perdagangan besok hari. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang layak diamati minggu ini. Untuk teman-teman yang mau merequest saham, bisa merequest pada posting Instagram Trading for Better Life pada hari Jumat depan. Silakan like dan komentar pada postingan yang seperti ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham Antam. Antam hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 780. Dan saat ini telah berhasil naik di atas garis resisten EMA 150. Garis MACD masih bergerak sideways dan belum terlihat perpotongan yang mengarah ke atas saat ini. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat masih melakukan akumulasi pada saham ini. Dari data yang ada, saya melihat Antam masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan pada beberapa hari ke depan. Resisten terdekat berada sekitar harga 820. Sekitar daerah sini. Saya melihat kenaikan Antam hanya bersifat sementara, karena hanya mengikuti kenaikan tinggi dari TINS. Peluang untuk menembus resisten di harga 820 sangat kecil, karena saat ini belum terlihat adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar dengan jumlah besar. Untuk teman-teman yang sudah membeli saham ini di harga bawah, sudah boleh take profit jika Antam naik ke harga 820. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150. Di sekitar harga 770. Saham selanjutnya akan dianalisa adalah saham Asri. Hari ini Asri ditutup naik tinggi 3% ke harga 342. Dan jika kita perhatikan di grafik, setelah berhasil naik dan melewati resisten di EMA 150, saham ini mulai naik terus. Dan garis MACD juga sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas saat ini. Dari data ini juga terlihat jelas bahwa bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar hari ini. Dari data yang ada, saya melihat Asri masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan besok. Resisten terdekat berada sekitar harga 350. Resisten ini sudah 2 kali gagal dilewati oleh Asri. Dan besok Asri akan naik untuk mencoba melewati resisten ini. Jika resistennya berhasil dilewati minggu ini, maka Asri akan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya sekitar harga 370, sekitar daerah sini. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu konfirmasi Asri berhasil melewati resisten di harga 350. Karena saat ini Asri sudah terlalu dekat dengan garis resistennya. Atau untuk lebih amannya lagi, tunggu di sekitar daerah support EMA 150. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah, sudah boleh take profit apabila Asri minggu ini gagal menembus resisten di harga 350. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ERA. ERA pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 2.390. Dan jika kita perhatikan di grafik, setelah ERA berhasil melewati resisten di harga 2.370, 2 hari terakhir ini ERA mulai turun kembali untuk mengetes garis resisten yang telah dilewatinya. Dan hari ini sempat menyentuh harga 2.370.
sebelum ditutup di harga 2.390. Garis MACD juga sudah mulai bergerak sideways saat ini. Dari data ini juga bisa kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dari data yang ada saya melihat ERA berpeluang besar untuk turun menembus garis support di harga 2.370 dan akan turun menuju support berikutnya di garis EMA 150 di sekitar harga 2.120. Untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di harga bawah, sudah boleh take profit apabila besok ERA gagal bertahan di atas garis support 2.370. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu di daerah support berikutnya di garis EMA 150. Jika ERA turun dan menyentuh harga ini dan rebound, teman-teman boleh ikutan entry. Dan sudah harus cut loss apabila harga turun di bawah 1.950. Di bawah sini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Harum. Saham Harum hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.730. Dan jika kita perhatikan di grafik, saat ini Harum telah berhasil naik di atas garis resisten EMA 50. Dan garis MACD juga sudah berpotongan yang mengarah ke atas saat ini. Dari data ini juga terlihat bahwa bandar melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari ini. Dari data yang ada saya melihat Harum masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dan naik menuju resisten di harga 2.000 dalam beberapa hari ke depan. Untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, boleh ikutan entry jika besok Harum dibuka terbentuk candle putih dan berada di atas harga 1.680. Dan sudah harus take profit apabila saat menyentuh harga 2.000 saham ini mulai turun. Untuk teman-teman yang mau menahan saham ini lebih lama, masih boleh di hold selama bertahan di atas garis EMA 50. Saham terakhir kan dianalisa adalah saham Indi. Saham Indi telah saya analisa pada video sebelumnya. Saat itu saya menjelaskan kenaikan tinggi pada tanggal 4 Januari kemarin hanya merupakan jebakan bandar karena bandar hanya memindah-mindahkan barang tanpa melakukan akumulasi. Dan pada video itu saya menjelaskan ini masih berpeluang untuk naik menuju garis EMA 50. Tetapi kita sudah mesti waspada apabila saat mendekati garis ini terbentuk candle hitam dan saham ini mulai turun. Dan hari ini Indi ditutup naik 1% lebih ke harga 1.960. Dan hari ini sempat naik menyentuh harga 2020. Garis MACD masih berpotongan mengarah ke atas saat ini. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar juga tidak melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Malah terlihat adanya sedikit distribusi. Dari data pergerakan asing terlihat asing hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan dalam 1 minggu terakhir masih terus melakukan distribusi. Dari data yang ada, saya tetap seperti analisa sebelumnya bahwa Indi akan kesulitan untuk melewati resisten di garis EMA 50 minggu ini. Karena kekuatan untuk mendorong ke atas masih belum ada. Karena masih belum terlihat bandar melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang membeli saham ini di harga bawah, mesti hati-hati apabila Indi gagal menembus resisten ini dan turun. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, saran saya mendingan lihat saham lain. Jangan membeli saham ini saat ini, karena harga sudah terlalu tinggi. Dan semoga analisa saya salah. Jika analisa saya salah dan Indi berhasil naik, Indi akan naik menuju target berikutnya sekitar garis EMA 150 di sekitar harga 2.600. Tapi jika saya melihat apa yang dilakukan bandar, sangat kecil kemungkinan Indi akan dibawa naik ke harga 2.600. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.